Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia Yuniasari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya akan membuat media video pembelajaran aktif dan menyenangkan yang sudah sesuai dengan RPP yang sebelumnya sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yuk, mari sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuakan dengan berdoa. Nah, sebelum mulai kita absen dulu ya. Muhammad Haikal. Hadir, Bu. Nah, sudah siap semua kan untuk belajar kali ini? Kalau sudah, saya akan menyampaikan topik serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Topik kita pada kali ini adalah sikap dan profil wirausaha. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari saya, maka diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan dengan baik, mampu mengidentifikasi sikap dan profil wira swasta dengan benar, selanjutnya mampu mengidentifikasi sifat-sifat wirausaha dengan benar, dan yang terakhir mampu mengidentifikasi konsep 10D dari B-Grade dengan benar. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu wirausaha dan kewirausahaan? Ya, Karin, silakan dijawab. Ya, benar sekali jawabannya. Terima kasih ya. Nah, jadi wirausaha adalah sikap dan kemampuan seseorang untuk menciptakan usaha atau produk baru yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, jadi seorang wirausaha itu harus berani dan mengerahkan sumber daya yang ada, mulai dari mengenali produk baru, cara memproduksinya, hingga akhirnya bisa ia pasarkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Nah, selanjutnya pengertian dari kewirausahaan. Secara umum, pengertian atau definisi dari kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan sumber-sumber yang ada, seperti materi, waktu, intelektual, kreativitas, dan usaha diri untuk memberikan nilai pada dirinya. Nah, seorang wira swasta harus memiliki kemampuan yang menunjang usahanya selain sikap mental yang baik. Namun bukan berarti kemampuan ini harus telah dimiliki sebelum memulai usahanya. Kemampuan-kemampuan tersebut harus dimiliki sebelum memulai usahanya. Harus menjadi dasar seseorang untuk menjadi wira swasta. Untuk itu diperlukan proses pembelajaran dan mengasah kemampuannya dalam praktek usaha, supaya semakin hari kemampuan tersebut semakin terasa dan terampil, sehingga usahanya dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, proses pembelajaran bagi seorang wira swasta itu tidak hanya belajar seperti di sekolah, tetapi seorang wira swasta itu harus dapat belajar sambil praktek, learning by doing. Nah, proses ini tuh bisa dengan cara kita terjun secara langsung ke lapangan dengan cara mendengar, mengamati, bertanya, melakukan hal-hal baru, mencoba dan sebagainya yang berkaitan dengan usaha yang dia pelajari dan kembangkan. Nah, selanjutnya ada sikap dan profil wira swasta. Sikap dan profil wira swasta dalam menjalankan usahanya penting untuk diketahui dan dipelajari. Dengan memiliki sikap-sikap tersebut bisa menjadi kunci sukses dalam menjalankan suatu usaha. Sikap dan profil yang sebaiknya dimiliki adalah sebagai berikut. 1. Kreatif,
banyak ide atau gagasan dalam segala hal yang meliputi dengan mencari produk baru, dengan mencari metode-metode baru, dan pasar baru. Yang kedua, mencari dan mengisi peluang. Mencari dan mengisi peluang baik dengan cara membuka pasar baru atau produk baru. Dan bisa juga melihat peluang dengan melakukan inovasi terhadap produk yang ada sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih atau performance yang lebih baik. Dan yang ketiga, ada orientasi pada konsumen. Dan yang keempat, ada berani dan siap menghadapi risiko yang dapat berupa risiko keuangan, risiko persaingan, risiko produksi, risiko pasar, risiko kegagalan dalam pengembangan produk baru. Yang kelima, berani melakukan ekspansi dan diversifikasi bisnis dengan tujuan untuk memperbesar usaha dan keuntungan. Nah, selanjutnya ada menurut John A. Wells dan Jerry F. White, profil wira swasta yang sukses adalah sebagai berikut. 1. Harus memiliki fisik yang kuat, karena seorang wira swasta itu mampu bekerja dengan durasi waktu yang cukup lama. Beberapa wira swasta sukses malah menyatakan bahwa penyakit yang pernah mereka alami justru hilang ketika mereka mulai membangun bisnis mereka. Yang kedua, ada kebutuhan mendasar untuk mengendalikan dan mengarahkan. Dan yang ketiga, ada percaya diri. Nah, para wira swasta itu harus memiliki rasa percaya diri terhadap apa yang mereka anggap mungkin. Mereka menangani masalah dengan sesegera mungkin dan langsung dihadapi. Selama mereka memegang kontrol, mereka itu gigih dalam mengejar tujuan-tujuan mereka yang akan dicapai ke depannya. Selanjutnya, dari profil wira swasta yang sukses yang keempat, ada tidak pernah berhenti beraktivitas. Tidak adanya kegiatan itu biasanya bisa membuat para wira swasta itu merasa bosan, tegang, dan tidak tenang. Makanya mereka itu selalu beraktivitas sesering mungkin. Nah, selanjutnya yang kelima, ada kewaspadaan yang tinggi. Ketika merencanakan, mengambil keputusan, dan bekerja, para wira swasta itu memiliki pandangan umum tentang keseluruhan situasi yang mereka hadapi. Jadi, mereka itu memiliki kesadaran terhadap situasi yang mereka hadapi. Kayak misalnya dampak yang ditimbulkan oleh setiap tindakan mereka. Jadi mereka itu selalu mengambil keputusan dengan secara matang. Nah, terus yang keenam, ada realistis. Nah, para wira swasta itu menerima hal-hal sebagaimana adanya. Mereka mungkin idealis atau mungkin juga tidak, tetapi jelas bukan seseorang yang tidak realistis. Yang ketujuh, ada kemampuan membuat konsep yang hebat. Para wira swasta itu memiliki kemampuan intelektual untuk cepat mengidentifikasi hubungan-hubungan antar fungsi atau antar hal dalam situasi yang kompleks dan membingungkan. Mereka itu menemukan masalah dan mencari solusi itu dengan lebih cepat dari orang lain di sekitar mereka. Mereka itu diterima sebagai pemimpin karena biasanya mereka lah yang pertama kali mengidentifikasi suatu masalah yang harus dihadapi sesegera mungkin, kecuali dalam hal-hal yang menyangkut masalah interpersonal. Nah, selanjutnya ada profil wira swasta yang sukses. Selanjutnya yang ke-8, ada kebutuhan yang rendah akan status. Dan yang ke-9, ada pendekatan yang objektif terhadap hubungan interpersonal. Yang ke-10, emosi yang stabil. Jadi, para wira swasta itu harus memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengatasi kecemasan yang ada pada dalam diri mereka sendiri maupun dari masalah bisnis atau problem-problem lain dalam hidup. Nah, kemunduran dan kegagalan akan membuat mereka merasa tertantang, bukan patah semangat atau patah harapan. Selanjutnya, senang pada tantangan bukan resiko. Para wira swasta itu pengejar atau penghindar resiko. Mereka memilih situasi yang hasilnya bisa mereka pengaruhi. Mereka sangat termotivasi dengan tantangan yang mereka anggap menarik. Nah, sampai yang tadi, profil wira swasta yang sukses, apa udah paham semua? Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Oke, saya rasa pada paham semua ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini
jawabannya. Nah, sifat wirausaha. Seorang wirausahawan haruslah seorang yang mampu melihat ke depan, melihat lurus ke depan. Melihat ke depan bukan melamun kosong, tetapi melihat, berpikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini ada salah satu sifat wirausaha yang harus kita miliki. 1. Percaya diri. Sifat itu harus dimulai dari pribadi yang mantap, tidak mudah terombang-ambing oleh pendapat dan saran orang lain. Akan tetapi, saran-saran orang lain jangan ditolak dengan mentah-mentah. Pakai itu sebagai masukan untuk dipertimbangkan ke depannya. Kemudian harus diputuskan dengan segera. Nah, selanjutnya, sebagai seorang wirausaha, kita tuh harus optimis dan insya Allah bisnisnya akan berhasil. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, sebagai wirausaha, kita tuh tidak mengutamakan prestis dulu, tetapi prestasi kemudian. Akan tetapi, ia gandrung pada prestasi baru, kemudian setelah berhasil, prestisnya akan naik. Nah, anak muda yang selalu memberikan prestis lebih dulu dan prestasi kemudian tidak akan mengalami kemajuan. Berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestis. Kita akan mampu bekerja keras, energik, tanpa malu dilihat teman, asal kita kerjakan itu semua dengan pekerjaan yang halal. Yang ketiga, ada pengambilan resiko. Dalam wirausaha yang penuh dengan resiko dan tantangan, seperti persaingan, harga turun naik, barang tidak laku, dan sebagainya. Namun, semua tantangan itu tuh harus dihadapi dengan penuh perhitungan. Jika perhitungan sudah matang, membuat pertimbangan dari segala macam segi, maka berjalanlah terus dengan tidak lupa berlindung kepadanya. Dan yang keempat, ada kepemimpinan. Sifat kepemimpinan itu memang harus ada dalam diri masing-masing individu. Namun sekarang ini, sifat kepemimpinan itu sudah banyak dipelajari dan dilatih. Ini tuh tergantung kepada masing-masing individunya sendiri dalam menyesuaikan diri dengan organisasi atau orang yang ia pimpin. Nah, pemimpin yang baik harus mau menerima kritik dari bawahan. Selanjutnya yang kelima, keorisinilan. Orisinil itu tidak berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen-komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan sesuatu yang baru atau yang biasa kita sebut inovasi. Yang keenam, ada berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha itu haruslah perspektif, harus mempunyai visi ke depan, apa yang mau ia lakukan, apa yang ingin dia capai. Sebab sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tetapi kita kan mau usaha itu untuk selamanya ya. Nah, oleh sebab itu, faktor kontinuitasnya harus dijaga dan pandangan harus ditujukan jauh ke depan, harus memikirkan rencana dengan matang-matang. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, seorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi itu dengan matang agar jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, selanjutnya ada konsep 10D dari Big Dan. Yang pertama adalah dream. Seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya. Dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya tersebut. Yang kedua ada decisiveness. Seorang wirausaha itu orang yang tidak bekerja lambat. Mereka tuh membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan itu dengan mengambil keputusan adalah membuat faktor kunci atau key faktor dalam kesuksesan bisnisnya. Yang ketiga ada growth. Begitu seorang wirausaha membuat keputusan, maka dia langsung menindaklanjutinya secara langsung. Mereka melaksanakan kegiatannya itu secepat mungkin yang dia sanggup. Artinya, seorang wirausaha itu tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Nah,
Selanjutnya, yang keempat, determination. Seorang wirausaha itu melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawabnya tinggi dan tidak mau menyerah. Kayak gitu, walaupun dia dihadapkan pada halangan atau rintangan yang tidak mungkin diatasi. Yang kelima, dedication. Dedikasi seorang wirausaha terhadap bisnisnya itu sangat tinggi. Kadang-kadang dia mengorbankan hubungan dengan keluarganya, melupakan hubungan dengan keluarganya untuk sementara. Mereka bekerja itu tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. 12 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu bisa dia gunakan untuk berwirausaha. Nah, semua perhatian dan kegiatan itu dipusatkan semata-mata untuk keinginan bisnisnya, kegiatan bisnisnya. Selanjutnya yang keenam ada devotion. Devotion itu berarti kegemaran. Demikian seorang wirausaha mencintai pekerjaan bisnisnya itu, dia mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkannya. Hal inilah yang mendorong dia mencapai keberhasilan yang sangat efektif untuk menjual produk yang ditawarkannya. Dia itu tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Selanjutnya yang ketujuh ada detail. Seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci, sangat detail. Dia tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil tertentu yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Yang kedelapan ada destiny. Seorang wirausaha itu adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau tergantung kepada orang lain. Yang kesembilan ada dollars. Wirausaha tidak sangat mengutamakan mencapai kekayaannya, tapi motivasinya bukan memperoleh uang, akan tetapi uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya. Mereka itu berasumsi jika mereka sukses berbisnis, maka mereka pantas mendapatkan laba, bonus, atau hadiah. Yang ke-10 ada distribute. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang yang sudah dipercayanya. Orang-orang kepercayaan ini adalah orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yuk silakan kalau yang ingin bertanya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya anggap berarti semuanya sudah paham. Nah, tinggal ini, karena tidak ada yang bertanya, maka saya akan memberi soal kepada kalian. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah, kita mulai. Soal nomor 1. Materinya soal nomor 1. Menurut Anda, apa itu wirausaha dan kewirausahaan? Jelaskan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Baik, soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan konsep 10D dari Big Graph. Sudah, kalian kerjakan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita kali ini? Kalau ada, silakan. Ya, Bagas, silakan. Ya, terima kasih Bagas atas kesimpulannya. Nah, di sini juga saya akan menyimpulkan. Jadi, siapapun bisa terjun ke dalam bisnis, dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai, bahkan pensiunan juga bisa melakukan sebuah usaha. Nah, dengan demikian, bisnis itu tidak harus dijalankan secara full time. Waktu terbatas yang dimiliki juga bisa dimanfaatkan untuk berbisnis. Nah, agar bisnis kita sukses, ditentukan juga bagaimana cara kita mengelola suatu bisnis tersebut. Memiliki bisnis yang sukses selain akan menambah pundi-pundi kekayaan, juga akan membuka lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Jadi intinya adalah jangan pernah takut untuk memulai menjadi seorang wira swasta. Caranya gampang kok.
bisnis. Itu sudah menjadi modal utama atau modal awal kita untuk bisa menjadi seorang wira swasta yang sukses. Nah, ada tugas ya untuk kalian kerjakan. Nah, buka bukunya, kerjakan halaman 50. Nah, ini tuh tugasnya secara individu, minggu depan akan saya nilai. Baik, kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.